oleh seorang para ulama bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tidak pernah absen dalam tahajudnya di pertengahan malam bangun untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bengkak kaki Rasulullah sehingga istri tercintanya Sayyidatah Aisyah menegur, "Ya Rasulullah, kau sayyidul anbiya wal mursalin, kau manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dicari di alam dunia sujud sampai bengkak kakimu?" Kata Sayyidatah Aisyah, "Dosa sudah diampuni oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya seperti itu oleh Sayyidatah Aisyah? "Afala akunan abdan syakur?" Rasulullah, apakah saya tidak boleh wahai istri tercinta untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya apa? Segala ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semata-mata bukan menggugurkan sebuah kewajiban. Yang dilakukan ibadah dan ibadah kepada Allah oleh Rasulullah SAW itu tidak ada lain karena wujud syukur kepada Allah karena kenikmatan yang diberikan terlalu banyak yang tidak terhitung oleh kita semua. Itulah syukurnya Rasulullah dengan menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menggugurkan sebuah kewajiban Rasulullah, melaksanakan haji, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah sholat dalam 5 waktu sehari semalam, bukan menggugurkan sebuah kewajiban, tapi Rasulullah beda dengan kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir amal Rasulullah saja tidak mampu untuk masuk surga, kata Rasulullah, apalagi kita. Sehingga ketika sahabat pada waktu itu sulit untuk mendapatkan harapan-harapan dan impiannya, Rasulullah melanjutkan kalimat hadisnya. Apa kata Rasulullah? "Illa ayyatahum madiyallahu birahmatihi," kata Rasulullah, kau akan mendapatkan sorga, dimasukkan sorga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali, kata Rasulullah, segala amal ibadahmu mendapatkan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau dilihat dari hadis ini adalah meskipun ibadah kita sangat sederhana, tapi hatinya ta'alluq, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang istimewa ibadah kita dalam setiap harinya yang dilakukan, tetapi kita mendapatkan sebuah rahmat Allah, surga ini. Mungkin kita dalam ibadah kita berlebihan menurut pandangan kacamata manusia, tapi kalau tidak mendapatkan sebuah kasih sayang Allah, jauh untuk mendapatkan sebuah kenikmatan yang kita harapkan bersama. Seperti contoh bagaimana yang dilakukan oleh seorang ulama besar, Ibnu Sisor, yang 70 tahun tidak pernah keluar dari rumahnya, selalu di tempat ibadahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertengahan malam sujud untuk selalu berdialog kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada akhirnya, singkat ceritanya, karena yang bersisa tidak mendapatkan sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan su'ul khotimah, neraka hadiah yang diberikan oleh Allah. Sang pelacur wanita yang setiap hari melayani langganannya, maksiat yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya, tapi mungkin jeritan hatinya nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku yang sudah diperbuat dalam setiap harinya.
dipertemukan oleh Allah di hutan. Anjing kehausan mendekati kematian pada waktu itu. Segelas air yang dipegang oleh sang pelacur di tengah hutan. Ketika mau diminum oleh sang pelacur, melihat anjing yang mendekati kematian, dia rela untuk memberikan segelas air ke anjing yang mendekati kematian.